Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kesempatan ini akan sosial Indonesia. Nah, sebelum kita like ini dan aktifkan notifikasi untuk mendapat update terbaru dari jenis 20 jenis usaha yang potensial di Indonesia. Yang pertama adalah usaha kuliner. Indonesia adalah negara dengan ragam kuliner yang sangat beragam. Nah, usaha kuliner ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia. Teman-teman bisa membuka usaha warung makan, contohnya kafe, restoran, atau bahkan food truck ya. Bisnis kuliner ini memiliki prospek yang cerah karena makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia. Saat ini banyak konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang unik dan berbeda, sehingga peluang untuk menciptakan konsep kuliner yang baru dan menarik masih terbuka lebar. Nah, selain itu juga adanya kemajuan teknologi memungkinkan bisnis kuliner ini akan berkembang terus dengan melalui pemasaran online dan pengiriman makanan, misalnya lewat GrabFood atau Shopee Food misalnya, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun persaingan dalam bisnis kuliner ini juga memang cukup ketat ya, sehingga perlu inovasi dan strategi pemasaran yang tepat untuk memenangkan persaingan. Usaha yang menjanjikan di Indonesia nomor 2 adalah usaha fashion. Nah, Indonesia ini memiliki banyak potensi dalam usaha fashion. Teman-teman bisa jualan baju, bisa bisnis sepatu, tas, bisa juga jualan aksesoris atau bahkan membuka butik ya. Nah, industri fashion di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat cerah sekali karena masyarakat Indonesia semakin peduli terhadap penampilan dan gaya hidup yang modern. Nah, selain itu juga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya daya beli masyarakat ini juga turut mendukung akan perkembangan industri fashion di Indonesia. Namun, industri fashion di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan ya, seperti persaingan yang ketat, bahkan persaingan dengan merek internasional, tingginya biaya produksi dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Nah, oleh karena itu, para pelaku usaha fashion di Indonesia perlu terus berinovasi dan memperkuat branding agar dapat bersaing dengan merek internasional. Maka dengan demikian, meskipun terdapat beberapa tantangan, prospek usaha fashion di Indonesia ini tetap menjanjikan dan memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan. Yang ketiga adalah usaha kecantikan. Nah, usaha kecantikan ini contohnya salon, spa, atau produk perawatan kulit. Ini memiliki potensi yang besar juga di Indonesia. Karena industri kecantikan di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang peduli dengan penampilan dan kesehatan kulit. Nah, selain itu juga meningkatnya daya beli masyarakat dan perubahan gaya hidup yang lebih sehat turut mendukung akan berkembangnya industri kecantikan di Indonesia. Tren kecantikan alami dan organik juga semakin populer di Indonesia, sehingga ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha kecantikan untuk memperkenalkan produk-produk yang ramah lingkungan dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Namun meskipun demikian, industri kecantikan di Indonesia juga ini dihadapkan pada beberapa tantangan ya, seperti persaingan yang ketat dan juga tantangannya tentunya dari internasional juga, dari luar negeri, regulasi yang belum memadai dan kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang terampil di bidang kecantikan. Oleh karena itu, para pelaku kecantikan di Indonesia perlu terus berinovasi dan memperkuat branding agar dapat bersaing dengan merek internasional. Karena kan sekarang perdagangan bebas gitu ya. Jadi dengan itu, meskipun terdapat beberapa tantangan, prospek usaha kecantikan di Indonesia ini tetap menjanjikan dan memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan. Bisnis yang potensial nomor 4 adalah usaha travel. Nah, Indonesia ini memiliki destinasi wisata yang sangat beragam, sangat menarik, sangat indah juga. Teman-teman bisa membuka usaha travel seperti agen perjalanan, penyedia jasa tur, atau bahkan homestay.
Nah, industri pariwisata di Indonesia memiliki prospek yang memang menjanjikan ya, karena Indonesia memiliki kekayaan alam, juga Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam. Semakin banyaknya wisatawan lokal, baik dari negara sendiri atau mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, ini turut mendukung akan pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia. Selain itu juga pemerintah Indonesia ini didukung oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat infrastruktur pariwisata seperti bandara, hotel, objek wisata. Ini semua untuk demi meningkatnya kualitas pelayanan dan bisa lebih menarik bagi banyak wisatawan ya, baik domestik ataupun mancanegara. Namun industri pariwisata di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangannya ini cukup ketat sekali dari negara-negara tetangga, kurangnya pemasaran dan promosi yang efektif, serta masalah keamanan dan stabilitas politik ini bisa mempengaruhi terhadap industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku usaha travel di Indonesia ini perlu terus berinovasi dan memperkuat branding mereka agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga. Pemerintah dan swasta juga perlu bekerja sama ini untuk memperkuat infrastruktur pariwisata demi meningkatnya kualitas pelayanan sehingga bisa lebih menarik bagi wisatawan. Tapi memang meskipun terdapat beberapa tantangan, tetap prospek usaha travel di Indonesia ini sangat menjanjikan ya, dan memiliki potensi yang terus berkembang di masa depan. Yang kelima adalah usaha properti. Nah, usaha properti ini seperti pengembangan real estate, kontraktor, atau bahkan penyedia jasa sewa properti juga ini bisa menjadi peluang ya. Nah, ini cukup menjanjikan juga untuk dijalankan di Indonesia. Nah, industri properti di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan nih, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kalau hemat saya sih cukup stabil ya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, dan meningkatnya jumlah penduduk yang memang memerlukan hunian. Indonesia juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan sehingga permintaan akan properti ini akan terus meningkat. Tren hunian yang ramah lingkungan dan berkonsep smart home juga ini semakin populer ya di Indonesia, sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha properti untuk memperkenalkan produk-produk yang ramah lingkungan dan tentunya inovatif ya. Namun ya seperti biasa, ini tetap ada beberapa tantangan persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan properti yang sudah besar, atau tantangannya dari biaya produksi yang semakin tinggi, dan dari regulasi ini juga bisa menjadi tantangan. Makanya para pelaku usaha properti di Indonesia ini perlu terus berinovasi dan berkreasi, serta mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu juga memang pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan memperkuat infrastruktur agar dapat mempercepat pertumbuhan industri properti di Indonesia. Dengan demikian, maka terdapat beberapa tantangan prospek bisnis usaha properti pun di Indonesia ini tetap menjanjikan dan tetap memiliki potensi yang akan terus berkembang di masa depan. Yang nomor 6 adalah usaha peternakan. Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negara agraris yang memiliki banyak potensi dalam usaha peternakan seperti peternakan ayam, peternakan sapi, kambing, dan peternakan ikan ya. Nah, industri peternakan di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan populasi hewan ternak yang banyak. Selain itu juga permintaan akan produk-produk peternakan seperti daging, susu, telur ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya daya beli masyarakat. Tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya asupan protein juga ini semakin populer di Indonesia, sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha peternakan ini untuk memperkenalkan produk-produk yang berkualitas tinggi atau high quality dan ramah lingkungan. Nah, seperti biasa tantangan bakal selalu ada. Ini contohnya dihadapkan dengan
eh, biaya produksi yang tinggi, kurangnya infrastruktur, dan masalah kesehatan hewan ternak. Ini bisa menjadi tantangan juga. Maka para pelaku usaha peternakan di Indonesia ini perlu terus berinovasi dan mengembangkan teknologi yang lebih efektif dan lebih efisien di dalam proses produksinya atau proses pengelolaan peternakannya. Nah, selain itu juga memang pemerintah perlu memberikan dukungan yang penuh dalam bentuk regulasi dan infrastruktur yang tidak terlalu menekan juga, agar dapat mempercepat pertumbuhan industri peternakan di Indonesia. Nah, meskipun begitu, meskipun banyak tantangan, tapi banyak juga atau semakin kuat juga ini persentase menjanjikan atau persentase potensi yang sangat tinggi ini untuk dijalankan di Indonesia, karena ke depan ini akan lebih prospek gitu. Yang ketujuh adalah usaha teknologi. Indonesia ini memiliki pasar teknologi yang besar dan berkembang pesat. Teman-teman bisa membuka usaha seperti software development, penyedia jasa IT, atau bahkan startup teknologi ya. Industri berbasis teknologi di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia yang semakin besar, semakin tinggi. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini turut mendukung akan pertumbuhan industri berbasis teknologi yang lebih luas di Indonesia. Ini selain itu juga memiliki potensi pasar yang besar dan berkembang di bidang teknologi seperti e-commerce, fintech, dan edtech. Nah, ini akan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Yang kedelapan adalah usaha kreatif. Nah, Indonesia memiliki banyak potensi dalam usaha kreatif seperti desain grafis, seni, musik, atau bahkan film dan animasi. Nah, industri kreatif di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Nah, maka semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang peduli dengan seni, peduli dengan desain dan kreativitas, ini turut mendukung akan pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Karena produk-produk kreatif Indonesia ini memiliki ciri khas yang unik ya, dan menarik minat bagi konsumen internasional. Namun memang seperti biasa, industri kreatif ini juga tetap dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah misalnya, dan lembaga keuangan misalnya, kurangnya akses ke pasar global, dan kurangnya sumber daya manusia ini menjadi tantangan. Nah, para pelaku usaha kreatif di Indonesia perlu terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu juga pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, infrastruktur, dan pendanaan agar dapat mempercepat pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa tantangan, prospek bisnis usaha kreatif di Indonesia ini tetap menjanjikan ya, dan memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan. Yang kesembilan adalah usaha e-commerce. E-commerce ini merupakan bisnis yang semakin populer di Indonesia. Contohnya toko online, marketplace, dan menjadi dropshipper ini termasuk dalam usaha e-commerce. Nah, industri e-commerce di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan ya, karena semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dan smartphone untuk berbelanja online. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini juga didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat secara online ya, dan perubahan gaya hidup yang lebih praktis ya. Indonesia juga memiliki potensi pasar yang besar dan berkembang di bidang e-commerce, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan jumlah pengguna smartphone di Indonesia. Nah, meskipun begitu, tetap dihadapkan seperti biasa, selalu ada tantangan seperti persaingan yang ketat dari perusahaan e-commerce yang sudah besar,
kurangnya infrastruktur logistik yang memadai, dan masalah keamanan transaksi online. Maka para pelaku usaha e-commerce di Indonesia ini perlu terus berinovasi dan terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, meskipun banyak tantangan, prospek bisnis usaha e-commerce di Indonesia ini tetap menjanjikan dan memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan. Usaha yang potensial di Indonesia nomor ke-10 adalah usaha jasa keuangan ya. Jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, atau konsultan keuangan juga ini memiliki potensi yang besar. Yang ke-11 adalah usaha konsultan. Ini contohnya menjadi konsultan manajemen, konsultan IT, konsultan hukum. Ini bisa menjadi ini memang menjadi peluang yang sangat menjanjikan di Indonesia. Usaha yang potensial nomor 12 adalah usaha pengolahan makanan. Indonesia memang memiliki banyak bahan makanan yang bisa diolah menjadi produk makanan jadi ya, seperti keripik, dodol, kue tradisional yang banyak di berbagai daerah, itu bisa menjadi prospek. Yang ke-13 adalah usaha minuman. Usaha minuman ini seperti teh, kopi, atau bahkan jus ini juga menjadi usaha yang potensi besar di Indonesia. Yang ke-14 adalah usaha perawatan kesehatan. Nah, usaha perawatan kesehatan ini seperti buka klinik, apotek, atau bahkan produk kesehatan seperti alat-alat kesehatan dan bahan habis pakai untuk kesehatan ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Atau perawatan kesehatan misalnya seperti klinik kecantikan, itu sangat prospek. Nah, kita coba kerucutkan ke bisnis perawatan kesehatan. Industri perawatan kesehatan di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Nah, karena ini semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat. Pertumbuhan industri perawatan kesehatan di Indonesia juga didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan meningkatnya daya beli masyarakat. Yang ke-15 adalah usaha kebersihan. Jasa kebersihan seperti jasa cleaning service, jasa laundry, ini memiliki potensi yang besar di Indonesia. Yang ke-16 adalah usaha pertanian. Nah, Indonesia negara agraris yang memiliki banyak potensi dalam usaha pertanian seperti tanaman pangan, sayuran, atau buah-buahan. Yang nomor ke-17 adalah usaha jasa transportasi. Nah, usaha jasa transportasi seperti penyedia jasa rental mobil, ojek online, atau bahkan pengiriman barang juga ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Yang ke-18 adalah usaha pendidikan. Seperti apa? Contohnya bimbingan belajar, privat, dan lain-lain ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Yang ke-19 adalah usaha franchise. Teman-teman bisa membeli franchise dari bisnis yang sudah sukses dan terbukti menguntungkan untuk membuka di Indonesia. Buka usaha di Indonesia banyak ya contohnya. Yang ke-20 adalah usaha media. Nah, usaha media ini seperti stasiun televisi, stasiun radio, atau bahkan portal berita ini bisa menjadi peluang yang sangat menjanjikan di Indonesia. Nah, itulah 20 jenis usaha yang potensial di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman, khususnya buat saya juga yang ingin memulai bisnis di Indonesia. Jadi tidak usah bingung-bingung, tidak usah susah-susah. Ini sudah saya kasih tahu berbagai prospeknya. Silakan tinggal dilakukan atau tinggal direalisasikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.